Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Chapter 5: Customer Win Back. Setiap tahunnya perusahaan di Amerika kehilangan 20-40% pelanggannya jika tidak dijaga dengan baik. Hal ini akan sangat merugikan perusahaan dalam 3 hal sekaligus. Pertama, perusahaan akan kehilangan pelanggannya. Kedua, perusahaan akan kehilangan calon pelanggannya akibat negatif word of mouth dari pelanggan yang pergi. Ketiga, motivasi karyawan perusahaan juga ikutan melemah karena berpikir perkembangan perusahaan tempatnya bekerja tidak semakin baik, yang akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan perusahaan. Hal ini terjadi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Contohnya di tahun 2010, Telkomsel kehilangan 5% pelanggannya. Di tahun yang sama, Indosat dan XL kehilangan 12-13% pelanggannya. Banyak yang berspekulasi murahnya harga starter pack menjadi alasan utama dari tingginya jumlah pelanggan yang pindah ke kompetitor. Dengan jumlah pengguna SIM card yang mencapai 150 juta, maka kehilangan kurang lebih 15 juta pengguna adalah jumlah yang cukup besar. Itu kan terjadi pada perusahaan besar. Kalau UMKM sepertinya saya nggak akan terlalu berdampak besar lah. Ini salah satu pemikiran wirausaha yang harus diubah. Logikanya begini, perusahaan besar dengan jumlah pelanggan yang sangat banyak, jika kehilangan sejumlah kecil pelanggannya, tetap saja jumlah pelanggan mereka masih banyak. Bukan berarti itu normal, tapi setidaknya pemasukan mereka masih menghasilkan keuntungan besar. Ini dikarenakan masuknya pelanggan-pelanggan baru lewat program marketing berbiaya besar yang bisa mereka lakukan. Kita yang berbisnis UMKM, pelanggannya akan relatif lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar. Kalau setiap tahun jumlahnya menyusut, apakah itu tidak menjadi bumerang bagi kita? Maka dari itu, sejak usaha kita masih kecil, sebaiknya langkah-langkah merebut kembali pelanggan lama harus dijalankan. Jika kondisi usaha sudah terlanjur basah, pelanggan sudah terlanjur kabur, apa dong yang harus dilakukan oleh wirausaha? Kondisi sebagian besar UMKM adalah terbatasnya sumber daya modal dan manusia. Maka dari itu, setiap program yang dilakukan untuk mendapatkan kembali pelanggan lama adalah win back. Harus yang tidak terlalu rumit dengan biaya modal. Berikut tips yang dapat Anda lakukan yang saya singkat menjadi win back. What's your current problem? Kenapa pelanggan Anda pergi? Banyak alasan yang mungkin menyebabkan Anda kehilangan pelanggan. Yang paling sering terjadi, ada kompetitor baru yang punya penawaran lebih baik dari Anda. 2. Mereka pernah mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan ketika bertransaksi di tempat Anda. 3. Mereka bosan dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. 4. Anda tidak tahu sebenarnya siapa dan seperti apa pelanggan Anda sehingga tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka. Improve your product or service. Bisnis apapun yang Anda jalankan, pasti kualitas produk dan jasa yang Anda jajakan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
Jangan sampai karena sudah cukup ramai dan mau untung yang lebih banyak, bahan pokoknya yang Anda gunakan untuk jualan malah dikurangi. Ini dapat memperkecil persentase pelanggan yang pergi. Saya tidak bilang ini satu-satunya cara, tapi ini salah satu yang terpenting. Bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Misalnya Anda jualan es krim, maka Anda dapat menambahkan varian rasa es krim baru yang sesuai dengan keinginan pasar Anda. N. Net Promoter Initiative. Net Promoter dikembangkan dan dipatenkan oleh Friedrich Held. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas pelanggan berdasarkan perspektif utama bahwa setiap pelanggan dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu promotor, pasif, dan detraktor. Anda tidak perlu keluar kocek mahal, cukup angkat telepon dan hubungi semua pelanggan Anda termasuk yang sudah jarang bahkan tidak pernah lagi kembali membeli di tempat Anda. Hanya dengan menanyakan satu pertanyaan pamungkas, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan produk saya kepada teman Anda dan kolega Anda? Anda dapat mengetahui perhitungan jelas mengenai performa usaha Anda di mata para pelanggan. Selain itu, tanyakan juga pendapat mereka tentang produk dan jasa Anda, serta alasan mereka membeli atau tidak membeli lagi di tempat Anda. Sebagai data tambahan yang akan memudahkan Anda dalam membuat program pelanggan. Respon pelanggan diukur menggunakan skala 0 sampai 10. Promoter 9 sampai 10. Pelanggan yang antusias terhadap produk Anda dan akan terus membeli dan mereferensikan produk Anda kepada orang lain. Pasif 7 sampai 8. Pelanggan yang puas dengan produk Anda namun tidak antusias dan mungkin berpindah ke produk lain. Detractor 0 sampai 6. Pembeli yang memiliki pelanggan kurang baik terhadap produk Anda dan dapat menjatuhkan perusahaan Anda melalui negative word of mouth. Lalu gimana sih cara menghitung NPS? Ini perhitungan matematika sederhana saja kok. Persentase promoter dikurang dengan persentase detraktor, maka keluarlah NPS Anda. Semakin besar NPS Anda, maka akan semakin kecil tingkat kehilangan pelanggan bagi bisnis Anda. Sebaiknya, semakin kecil NPS Anda, berarti semakin besar tingkat kehilangan pelanggan bagi bisnis Anda. Dengan mengetahui siapa pelanggan Anda, maka Anda akan lebih mudah membuat mereka tetap loyal kepada Anda. Yang B, build a specific program for specific customer. Setelah Anda mengetahui siapa-siapa saja pelanggan Anda, promoter, pasif, atau detractor, sekarang Anda dapat membuatkan program khusus untuk masing-masing mereka. Tujuannya supaya semakin banyak promoter bagi Anda. Pelanggan yang tidak lagi membeli di tempat Anda kemungkinan besar masuk dalam kategori detractors. Banyak program yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian detractor. Misalnya, mengirimkan paket hadiah berupa produk atau jasa kesukaan atau yang pernah dibeli oleh pelanggan tersebut. Saya sendiri pun pengalaman kehilangan para pelanggan. Yang saya lakukan waktu itu adalah menelpon data pelanggan yang sudah tidak pernah membeli batik saya lagi. Kemudian saya tanyakan alasan mereka tidak membeli lagi dan apa yang membuat mereka mau beli lagi. Setelah itu, saya mencoba mengetahui semua masukan yang mereka inginkan. Mau tahu hasilnya? Pelanggan saya yang kembali mencapai 75%. A. Appreciate your customer
feedback. Jadilah pendengar yang baik bagi para pelanggan Anda. Mereka mungkin menguji Anda. Hal ini baik dalam dapat menjadi testimoni yang menguntungkan bisnis Anda. Mereka juga mungkin kecewa dan komplain kepada Anda. Jangan sikapi ini sebagai hal yang buruk. Justru inilah saatnya Anda membuktikan kepada mereka bahwa Anda sangat menghargai mereka. Ucapkan terima kasih setiap kali pelanggan melaporkan kekecewaan atau memberikan masukan. Kumpulkan setiap respon tersebut untuk dipertimbangkan ke dalam kebijakan operasional usaha Anda sehari-hari. Misalnya, banyak pelanggan yang kecewa karena tidak ada tempat duduk ketika harus antri membeli di kios makanan Anda. Jika Anda merasa hal tersebut dapat direalisasikan, Anda bisa menyediakan tempat duduk sehingga pelanggan lebih nyaman saat menunggu. C. Check and recheck your employee quality. Karyawan adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Di bab sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa karyawan sangat penting bagi usaha Anda. Selain kualitas barang atau jasa, Anda juga harus memperhatikan kualitas karyawan Anda. Cara mereka melayani dan memperlakukan pelanggan dengan baik sangat krusial untuk dijaga. Karyawan adalah representatif dari usaha Anda, karena pelanggan akan memberi label terhadap usaha Anda berdasarkan pengalaman mereka saat bertemu dengan karyawan Anda. Maka Anda harus selalu melakukan cek dan recheck terhadap kualitas pelayanan karyawan Anda. Caranya macam-macam, bisa dengan memberikan pelatihan, ceramah motivasi, memberikan target dengan bonus, dan lain-lain. K. Keep it simple. Semua tahapan di atas harus dilakukan dengan simple. Jangan ngejelimet sampai Anda sendiri yang kepusingan. Semakin simple program atau strategi yang Anda lakukan, semakin besar kemungkinan berhasilnya program atau strategi tersebut. Contoh bisnis yang berhasil dalam program Winback adalah Domino's Pizza. Perusahaan pizza asal Amerika ini merupakan salah satu toko pizza paling ternama, bersanding dengan saingannya Pizza Hut. Mereka melakukan survei setiap kali ada transaksi di website mereka. Menggunakan pizza tracker untuk mengikuti proses pembuatan pizza secara online, mulai dari order sampai siap antar, hingga Anda tahu kapan pizza Anda akan tiba di rumah. Mereka juga mengantarkan pizza dengan kemasan baru yang dapat diisi dengan respon pembeli, melacak respon dan opini publik lewat media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, serta mengadakan diskusi kelompok atau focus group discussion. Ternyata sebagian besar respon pelanggan yang kembali bernada negatif, rasa sausnya terlalu seperti saus tomat dan kental, kulit pizzanya keras seperti kardus dan pizzanya dingin. Mereka pun menjalankan sebuah kampanye bernama Domino's Turnaround Campaign untuk menciptakan kesadaran dan memperkuat hubungan dengan para pelanggan terkait resep Domino yang baru, yaitu mendengarkan respon pelanggan dan melakukan suatu perubahan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan pelanggan baru yang tertarik mencoba resep pizza baru mereka, sekaligus mengembalikan pelanggan lama yang pergi ke kompetitor mereka. Koki handal Domino's meracik resep baru dengan 50 kombinasi rasa yang berbeda, 15 jenis saus, dan puluhan jenis keju untuk memperbaiki rasa pizza yang dikomplain oleh para pelanggannya. Lalu, mereka mendatangi rumah beberapa pelanggan yang komplain satu persatu hanya untuk memberikan seloyang pizza dengan resep baru secara gratis.
Hal ini meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Domino's Pizza. Mereka terharu karena perusahaan sebesar Domino's Pizza mau mendengarkan komplain kecil dari para pelanggan. Hasilnya, penjualan Domino's Pizza naik hingga 14% di kuartal pertama kampanye dan terus meningkat secara teratur. Di media sosial, kampanye ini juga mendapatkan banyak perhatian. Video kampanye mereka ditonton lebih dari 1 juta kali dan followers di akun Twitter Domino's meningkat pesat hingga lebih dari 30.000 pengikut. Selain itu, Domino's Pizza juga mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan pizza pertama yang memenangkan Back-to-Back Chain of the Year dari Pizza Today Magazine. Kampanye ini bahkan pernah masuk nominasi Cannes Lion Award. Ada lagi nih, sebuah agen Travelocity melakukan kampanye email marketing untuk mengembalikan para pelanggannya yang sudah lama tidak melakukan transaksi. Mereka mengidentifikasi setiap email yang ada di database, yaitu pelanggan yang pernah melakukan transaksi di tahun 2009 namun tidak ada di tahun 2010. Biasanya sebuah agen travel pasti mengirim email tentang penawaran-penawaran ke semua email pelanggan, terutama pelanggan yang berpotensi. Mencoba berbeda, Travelocity malah menghubungi para pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi untuk menguji respon mereka terhadap pesanan bertema loyalitas. Apa pesannya? Travelocity akan memberikan kupon diskon 10 hingga 15% tambahan dari setiap transaksi apapun yang dilakukan. Email marketing ini juga merupakan perwujudan dari nilai utama Travelocity, yaitu menghargai pelanggan sebagai individu. Bahkan untuk beberapa pelanggan kelas kakap, mereka membuat kartu anggota platinum versi digital, di mana penawaran yang diberikan melebihi pelanggan yang lainnya. Alhasil, respon pelanggan melebihi ekspektasi. Strategi ini menghasilkan 2-3 kali ROI atau Return of Investment dari strategi email marketing yang dilakukan sebelumnya. Profit yang dihasilkan oleh Travelocity pun naik sampai 12,3%, sebuah angka yang cukup besar untuk strategi email marketing yang biayanya murah. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.